Baik, kembali lagi di channel True Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Honorer teknis bukan prioritas rekrutmen 2022. Menpan RB akan carikan solusi. Baik, kembali lagi di channel True Story. Kali ini kita akan memberikan informasi update atau yang terbaru tentang tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website republika.co.id. Informasinya yaitu honorer teknis bukan prioritas rekrutmen 2022. Menpan RB akan carikan solusi. Simak informasinya baik-baik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas berjanji ia tidak akan lepas tangan dengan nasib honorer teknis meski rekrutmen ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun ini memprioritaskan honorer guru dan tenaga kesehatan. Dia berkomitmen mencarikan solusi terbaik. Sudah saya catat berbagai masukan dan kami sudah dapatkan data apa yang menjadi aspirasi Bapak atau Ibu, ujar Anas saat menerima audiensi pegawai non-ASN tenaga teknis di Jakarta, Rabu 14 September 2022. Honorer tenaga teknis ini contohnya adalah petugas pemadam kebakaran, aparat Satpol PP, petugas penjaga pintu air, petugas yang mengurusi sampah, dan pegawai administrasi. Anas menerangkan peraturan pemerintah nomor 49/2018 tentang manajemen P3K memang memberikan ruang untuk pengalihan status pegawai non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun P3K. Namun dalam proses rekrutmen, pemerintah harus membuat skala prioritas dalam rekrutmen ASN P3K tahun 2022 ini. Kata Anas, pemerintah memprioritaskan formasi untuk guru dan tenaga kesehatan, sebab ada banyak fasilitas kesehatan yang belum memiliki tenaga kesehatan dasar secara lengkap. Adanya banyak rumah sakit dan puskesmas, terutama di luar Jawa, yang tenaga kesehatan dasar dan dokter spesialisnya bahkan belum lengkap. Bapak atau Ibu punya anak yang sekolah dan keluarga yang perlu layanan kesehatan segera, ujar Anas. Anas menambahkan, lebih sedikitnya rekrutmen tenaga teknis juga karena pemerintah daerah tak memberikan usulan kepada pemerintah pusat. Hal ini kembali berkaitan dengan skala kebutuhan setiap daerah. Memang ini sangat terkait dengan usulan daerah. Walau tidak diusulkan, maka tidak bisa ditetapkan formasinya. Ini kemudian yang menjadi komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam pendataan yang lebih tertata untuk tenaga non-ASN, kata ex-Bupati Banyuwangi itu. Sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa tahun 2022 ini akan dibuka 530.028 lowongan atau formasi ASN P3K. Setengah juta lowongan tersebut terdiri atas 90.690 formasi untuk instansi pusat dan 439.338 untuk instansi daerah. Rincian kebutuhan daerah adalah 319.716 formasi P3K guru, 92.014 formasi P3K tenaga kesehatan, serta 27.608 formasi P3K tenaga teknis. Dalam proses seleksi, tenaga honorer akan diprioritaskan. Anas tak menyebutkan kapan proses seleksi P3K ini akan dimulai. Dalam kesempatan sebelumnya, dia sempat menyebut bahwa seleksi P3K tenaga kesehatan akan digelar akhir September 2022 ini. Para tenaga honorer kesehatan itu akan mendapatkan nilai afirmasi sehingga lebih memperluang lulus. Rekrutmen ASN P3K tahun ini menjadi sorotan lantaran
keberadaan tenaga honorer akan dihapuskan pada 28 November 2023. Padahal saat ini masih terdapat sekitar 1,3 juta tenaga honorer yang tersebar di seluruh instansi pemerintah. Demikian informasi yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat, jadikan sebagai bahan referensi. Tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.